Tes SW, tukang bohong. Saya bongkar penyebabnya. Dan saya akan ungkap menggunakan ilmu Niteni Serat Diri. Saya Ridwan Sang, founder sekaligus penulis buku Niteni Serat Diri, ilmu rahasia untuk menganalisa sisi dalam manusia. Sebelum kita lanjutkan video ini, pastikan kamu sudah menekan tombol love. Tekan sampai warnanya merah dan follow akun ini. Sekarang, dengarkan apa yang saya ucapkan, pahami apa yang saya katakan. Dalam Serat Kalatida, leluhur kita mengajarkan, latiku pangiloning ati, nanging ati iku pangiloning sukma. Lidah adalah cerminan hati, tapi hati adalah cermin jiwa. Dalam ilmu medis, ada yang namanya pathological lying atau pseudologia fantastika. Sebuah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif, bukan karena kebutuhan mendesaknya, tapi karena otaknya itu sudah terprogram untuk melakukan kebohongan. Bagi yang belum tahu apa itu pathological lying dan ciri-cirinya, yang pertama, kebohongannya itu rumit dan berlapis ya. SW ini nggak cuma bohong sekali ya, tapi ngebangun narasi yang saling terkait. Dari bullying anak, klaim 20 miliar, hingga mantan pesugihan, dan lain-lainnya. Khususnya terutama dengan cowok mokondonya. Yang kedua, kebohongan itu yang dia lontarkan itu nggak perlu ya. Dia berbohong bahkan ketika nggak ada tekanan. Misalnya, klaim saya nggak butuh uang RO mantan suaminya. Padahal dia meminta ATM khusus. Yang ketiga, dia kesulitan membedakan fakta dan fiksi. Dalam psikologi, ini disebut dengan confabulation. Otak menciptakan kenangan yang nggak pernah terjadi. Dan penderitanya ini benar-benar percaya pada kebohongannya sendiri. Nah, menariknya, SW ini dulu ya pernah ngebahas tentang mitomania, yaitu kebohongan kompulsif. Dan ini mengaitkannya dengan NPD dan borderline personality disorder. Dia tahu ciri-cirinya, tapi apakah dia menyadari bahwa dirinya sendirilah menunjukkan pola yang sama? Ingat ya, sing ngerti lara durung tentu gelem tambah. Banyak orang yang belum tahu penyebab NPD, gaslighting, dan defense mechanism. Karena dalam psikologi modern, ada beberapa mekanisme yang menjelaskan kenapa SW ini suka bohong ya. Yang pertama, ini dari sisi NPD-nya ya, Narcissistic Personality Disorder. Karena saya ngelihat SW ini memang punya ciri-ciri penyakit ini. Nah, tanda-tandanya apa nih? Karena saya analisa, dia tuh memiliki kebutuhan berlebihan akan kekaguman. Dia datang ke podcast dengan skenario yang sudah disiapkan untuk ngebangun citra sebagai ibu yang berjuang. Padahal, dia menjadikan anak-anak sebagai tameng. Yang kedua, dia itu kurang empati ya. Dia ngeklaim anak-anaknya dibully, tapi dia sendiri yang ngebawa mereka ke panggung konflik orang dewasa. Yang ketiga, ketidakmampuan mengakui kesalahan. Dia mengaku salah di podcast, tapi nggak pernah meminta maaf secara langsung kepada mantan suaminya, RO. Dia cuma meminta maaf kepada publik. Nah, nggak tahu ya, publik yang mana itu. Yang keempat, reaksi berlebihan terhadap kritik. SW ini melaporkan akun media sosial ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Ini adalah tanda klasik NPD ya. Nggak bisa menerima kritik dan selalu merasa menjadi korban. Makanya dia selalu bermain playing victim. Nah, kalau kita telah lebih dalam, SW ini menggunakan gaslighting dengan sangat efektif. Dia menuduh RO itu memiliki penyakit 3 huruf. Tapi hasil tesnya itu non-reaktif. Yang kedua, dia menuduh mantan suaminya ini pinjol ya. Tapi kuasa hukum dari mantan suami ini menantang bukti. Yang ketiga, dia selalu mengubah narasi bullying dari sekolah menjadi medsos saat publik mulai mempertanyakan hal ini. Terus kalau saya ngelihat dari defense mechanism-nya, proyeksi dan defleksinya, SW ini sering menggunakan proyeksi dan memproyeksikan kesalahan sendiri kepada orang lain. Dia menuduh RO itu selingkuh. Padahal dia sendiri yang ngebawa anak-anak ke panggung kontroversial. Bahkan ini perlu ditelusuri ya. Benarkah anak-anaknya itu adalah anak-anak kandung RO? Nah, ini makanya perlu ditelah lebih dalam. Benarkah SW ini pernah selingkuh? Bahkan ini perlu ya di tes DNA anak-anak
yang dia asuh sekarang. Sing ngapusi bakal kawetu, sing delik bakal ketemu. Dalam niteni serah diri, kebohongan yang berulang bukan cuma masalah psikologis ya. Ini juga tanda adanya gangguan pada sukma. Saya ngeliat ini dalam serat centini, sing bolak-balik ngapusi atine wis ora resik. Sing atine ora resik sukmane bakal keriduan. Yang berulang kali berbohong hatinya sudah tidak bersih. Yang hatinya tidak bersih, jiwanya akan terbelah. Dan SW ini menunjukkan tanda-tanda sukmanya itu terbelah ya. Coba deh netizen telusuri jejak digitalnya ya. Yang pertama, perubahan perilaku dia itu drastis ya. Dari keibuan menjadi agresif dan provokatif. Yang kedua, ketidakmampuan membedakan benar dan salah. Dia terus merubah narasi, seolah tidak ada kebenaran absolut. Yang ketiga, dia kehilangan kedamaian batin ya. Coba diperhatiin, dia terus-menerus terlibat konflik, nggak pernah benar-benar tenang. Dan saya ngelihat dari sisi Gunung Kawi dan energi negatif ya. Dan Gunung Kawi adalah pusaran energi yang sangat kuat. Kalau SW ini datang dengan niat yang tidak bersih, entah untuk meminta rezeki, perlindungan, atau kekuasaan, maka energi negatif itu akan menempel pada diri SW ini. Sekarang saya tanya pada netizen ya, benarkah SW ini tukang bohong? Silakan tulis di kolom komentar sekarang.